Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Studi Tiongkok yang di sini akan dibawa oleh saya sendiri, Haidul Wardoyo. Dan Putri Regina Yulansari. oke, jadi kali ini kita bakal bahas mengenai sesuatu yang jadi masalah di Indonesia saat ini, di mana banyak banget orang-orang Tiongkok yang mulai berdatangan ke Indonesia, silih berganti, tak henti-henti. Tapi ya kalau dilihat-lihat, sejak dulu sebenarnya udah banyak juga orang Tiongkok yang ada di Indonesia, bahkan sudah melebur dan menjadi warga negara Indonesia. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang temanya itu berjudul Menelisik Dinamika Imigran Tiongkok di Indonesia. Nah, ngomongin Tiongkok nih kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak mulai dari yang awal, betul nggak Putri? Bener banget. Oke, jadi sebelum kita membahas detail mengenai dinamikanya, kita harus tahu dulu gimana sih sejarahnya bisa orang Tiongkok tuh ada di mana-mana gitu, nggak cuma di Indonesia kan, tapi di dunia. Mungkin dari Putri ada yang mau disampaikan nggak tentang hal ini? Kayaknya Putri paling paham nih tentang sejarahnya imigran Tiongkok. Waduh, waduh. Oke, aku bantu jawab ya biar teman-teman juga tahu tentang sejarah imigran Tiongkok di dunia ini. Jadi tuh sebenarnya kalau ditelisik dari awalnya tuh mereka itu sebenarnya dari dulu tuh udah kayak suka berdagang ke daerah lain. Tapi tuh itu cuma sebatas berdagang dan balik lagi. Belum yang beneran menetap imigran yang benar mereka kerja di tempat itu secara tahun menahun. Nah, awalnya itu tuh karena adanya perang candu nih, teman-teman. Dari tahun 1839 sampai 1842. Itu yang membuat pemerintah Inggris tuh bisa masuk tuh ke Cina. Nah, awal itu pemerintah Inggris itu tuh kayak membuat pemerintahan yang ada di Cina itu ngasih orang-orang Cina atau warga Cina itu kayak kontrak paksa kuli di Eropa itu sendiri, khususnya di Inggris sama di Hmm. Prancis. Nah, setelah itu tuh banyak tuh yang berdatangan bahkan langsung menetap di Eropa. Nah, kalau di Amerika sendiri sebenarnya tuh dari tahun 1830 mereka udah banyak tuh yang kayak bepergian, tapi tuh hanya cowok doang buat kerja di sana kayak membangun apa ya, rel kereta api, membangun bangunan gitu, jalan dan lain sebagainya. Secara umumnya kalau di Asia Tenggara itu sebenarnya mereka tuh udah apa ya, ada perjalanan kerjasama dari dulu kayak mereka tuh berdagang dan lain sebagainya. Tapi yang benar-benar terbanyak lah teman-teman itu tuh setelah Perang Dunia Satu dan beralih ke Perang Dunia Dua, di mana Asia Tenggara waktu itu ekonominya tuh lagi tahap mau memuncak nih. Mereka membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, orang Cina itu kan dikenal keuletannya ya. Mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari Cina. Dan itu tuh dimulai dari tahun setelah Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Dua, terus 1940 awalnya itu cuman ada 8,5 juta, tapi setelah itu mereka langsung jadi banyak gitu loh teman-teman tapi itu udah banyak apalagi kalau sekarang ya. Dan mereka kayak ngejalinnya tuh secara turun temurun dan tinggal di situ. Oke, aku kan udah jelasin sedikit nih Hmm. mengenai sejarah imigran Tiongkok di dunia dan ada beberapa negara yang spesifik. Tapi menurut Haidar, apa sih sebenarnya alasan mereka untuk bermigrasi? Mungkin Haidar punya jawaban yang keren nih. Menarik banget sih ini ya. Tadi kita udah dijelasin sama Putri tentang beberapa hal sejarahnya lah ya. Terus kita masuk ke kenapa gitu loh. Tapi sebelum itu, Putri tahu nggak ada berapa imigran Tiongkok di dunia saat ini? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi ada sekitar 200 juta migran di dunia. Dan 39,5 jutanya itu tuh imigran Cina dan tersebar di 130 negara gitu loh. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, karena
banyak orang-orang Cina yang terkendala di masalah ekonomi sama agama gitu secara historis gitu. Kayak misal dari agama sendiri, orang-orang Cina kan banyak yang Buddha. Setelah adanya kebijakan opening up polisi tahun 1970, itu tuh pada bisa pergi dari Cina gitu loh. Dan terlebih orang-orang Buddha banyak banget yang migrasi dari Cina ke Asia Tengah, Asia Selatan, bahkan Asia Timur gitu loh. Dan itu sangat-sangat banyak yang fokusnya dari agama. Kemudian dari masalah ekonomi pun sebenarnya nggak cuma Cina ke seluruh dunia, tapi dari pedesaan-pedesaan Cina atau istilahnya itu the Great Migration, itu tuh perbedaan antara penduduk Cina di desa ke kota gitu loh. Kayak misalnya yang terjadi di Shanghai. Itu tuh awalnya penduduk Shanghai ada cuma 11 juta, tapi tahun 2010 nyampe 20 juta. Di Beijing 9 juta, terus jadi 21 juta. Bahkan Shenzhen di daerah sekitar Hong Kong itu tuh awalnya 300 ribu, tapi jadi 10 juta. Itu hanya terjadi dalam kurun waktu 30 tahun saja gitu loh. Jadi kalau dibilang migrasi, migrasi itu nggak cuma dari Cina ke luar negeri, tapi dari desa-desa di Cina ke kota di Cina pun sangat-sangat masif gitu. Karena apa? Karena mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik gitu loh. Mereka ingin hasil dan pendapatan mereka naik 500%, bisa dibilang gitu, kerja di pabrik dan lebih dan lain sebagainya. Di mereka udah capek jadi petani, istilahnya gitu lah. Sementara kalau di dunia, di sini aku mau ngasih tahu beberapa benua di dunia, kayak misalnya Eropa. Orang-orang Tiongkok itu pada pindah ke Eropa karena apa namanya? Pabrik-pabrik Eropa itu sangat-sangat besar, revolusi industri lah, dan tenaga Cina itu tenaga yang murah gitu loh. Dan mereka rela buat jauh-jauh ke Eropa buat kerja di sana gitu loh. Kemudian kalau di Afrika sendiri kan lagi masif-masif saat itu tuh pembangunan di bidang minyak dan infrastruktur. Lah saat itu Cina itu berinvestasi di sana, jadi otomatis banyak banget gelombang migran yang ada di Afrika karena menjadi pekerja konstruksi atau di bidang minyak itu. Banyak juga yang jadi perdagangan juga sih sebenarnya. Kemudian kalau di Asia, kita kan sama-sama Asia lah ya. Cina, Indonesia, kita sama-sama Asia meskipun kawasannya beda kayak Cina Asia Timur, Indonesia Asia Tenggara gitu. Tapi pola pola perpindahannya itu sesuatu yang bisa kita lihat secara spesifik gitu loh. Karena apa? Karena ya seperti yang dijelaskan sama Putri, ya karena mau dagang gitu sih. Banyak banget orang-orang Cina yang tujuan awalnya itu berdagang di Indonesia, malah menetap dan malah beranak pinak di sini gitu. Nggak cuma Indonesia aja sih, tapi Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya juga alasan utamanya karena berdagang gitu, ya ekonomi gitu kan. Terus kan kalau di Amerika Utara, banyak banget yang alasan utamanya itu adalah mencari pekerjaan sama suaka politik. Terus lebih lagi ada lagi imigrasi yang fokusnya ke pendidikan. Karena saat ini, enggak sih, ini enggak saat ini sih, tapi data dari tahun 2013, itu ada 250 mahasiswa, 250 ribu mahasiswa Tionghoa yang terdaftar di kampus-kampus Amerika Serikat gitu loh. Jadi memang apa ya, beda benua, beda alasan gitu lah. Kalau di Amerika Utara, karena fokusnya memang cari kerja, suaka politik, sama belajar. Beda lagi sama Amerika Latin gitu loh. Di mana mereka tuh fokusnya lebih ke arah pekerjaan yang konteksnya di operasi komersial sama bisnis-bisnis gitu. Karena kan ya investasi gitu kan. Jadi sekalian sekalian turun langsung ke lapangan gitu. Dan teman-teman harus tahu, sejak tahun 1980-an, 2/3, lebih dari 2/3 investasi asing yang diterima Tiongkok itu berasal dari ekspatriat atau orang-orang yang memang pergi dari Cina ke negara lain atau imigran gitu loh. Jadi memang ya sebegitu besarnya dampak dari orang-orang Tionghoa yang bermigrasi gitu dan alasannya tadi sudah dijelaskan. Terus mungkin kan kita bahasnya konteks di Indonesia nih Put. Menurut Putri, gimana sih sejarahnya imigran Tiongkok di Indonesia? Karena tadi kan yang dijelaskan tuh imigran Tiongkok di dunia. Sekarang spesifik ke Indonesia nih. Boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman yang lain tentang sejarah imigran Tiongkok di Indonesia?
Oke, terima kasih ya, Haidar. Keren banget nih, pertanyaannya udah menjurus banget. Tapi aku kayak tadi Haidar udah jelasin tuh, kenapa sih alasan warga Tiongkok melakukan imigrasi, apalagi besar-besaran tuh. Itu tuh sebenarnya udah tergaris bawahi kalau di setiap apa ya, setiap benua itu mempunyai alasan yang berbeda-beda. Tapi aku mau nambahin dikit nih Haidar, kayak alasan apa ya, alasan internalnya. Waktu itu kan habis perang candu tuh, otomatis ekonomi sama politik mereka tuh nggak stabil. Itu tuh kayak membuat apa ya, kekuatan besar mereka tuh buat cari penghidupan yang lebih baik lah, yang lebih layak kayak gitu ya teman-teman. Oke, aku mau lanjut nih dari pertanyaan Haidar tadi, sejarah imigran Tiongkok di Indonesia. Sebenarnya di awal tadi udah aku singgung, terus sama Haidar juga udah ditambah-tambahin juga, di mana mereka tuh awalnya kayak berdagang. Itu tuh dari abad berapa ya? Abad 5. Nah, tapi itu cuma sekedar berdagang gitu loh teman-teman. Kayak nggak ada keinginan lah bahasanya untuk menetap. Mungkin satu dua yang memang menikah dengan penduduk lokal. Tapi yang benar-benar mereka itu udah bermigran, terus mereka tuh banyak yang menetap di Indonesia, itu tuh dari abad 16 ke abad 19. Nah, saat itu Indonesia tuh udah ada pemerintah Hindia Belanda, namanya masih belum Indonesia ya. Itu mereka kayak dimanfaatkan lah bahasanya. Waktu itu kan orang Cina itu kan terkenal sebagai pedagang yang pinter banget ya. Itu ekonomi perputarannya tuh mereka pinter. Nah, waktu itu ada tuh asosiasi kayak gitu tuh buat apa ya, isinya tuh orang-orang Cina yang emang pinter berdagang dan mereka udah mempunyai aset lah di Hindia Belanda sampai ke Indonesia dijajah Jepang. Dan hingga saat ini udah banyak ya apa ya, warga Cina asli yang udah membaur dengan masyarakat lokal. Nah, menurut aku kayak sejarah singkatnya tuh kayak gitu ya, gimana imigran Tiongkok tuh bisa ke Indonesia dan bahkan sekarang udah banyak ya orang Tiongkok itu yang di nggak di satu kota aja, kayak mungkin dulu banyak di Pulau Jawa tapi sekarang udah menyebar ke pulau-pulau yang lain. Tapi apa sih impact atau mungkin apa ya, pengaruh dari imigran Tiongkok dalam kemerdekaan Indonesia tuh? Mungkin Haidar bisa menjelaskan lebih jelasnya ya teman-teman. Wah, menarik banget sih Put. Kalau ini mah sesuatu yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Bahwasanya itu orang Tionghoa di sini, apalagi yang udah keturunan Indonesia, peranakan Indonesia, udah peranakan mix lah istilahnya, dan memang jadi warga negara Indonesia. Nggak juga waktu itu, pokoknya mereka tuh berusaha buat ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu tuh perannya ada banyak gitu loh. Kayak misal, teman-teman harus tahu ketika Kongres Pemuda II, itu ada salah satu peranakan Tionghoa yang ikut gitu loh. Namanya itu Kui Tiam Hong gitu. Lebih jauhnya lagi ada juga itu si Konglong gitu. Itu tuh orang yang istilahnya itu kayak bapak kos di dekat tempat sidangnya Sumpah Pemuda saat itu. Jadi tokoh-tokoh penting kayak misal Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, Mister Asad itu tuh pernah ngekos di rumahnya Siokong Liong gitu loh. Jadi banyak lah bisa dibilang. Terus ada lagi tuh orang-orang yang aktif di Jong Sumatera dan Bon. Ini orang Tionghoa nih, tapi aktif di Jong Kemerdekaan Indonesia. Kayak misal ada Kwi Tiam Hong udah dijelasin kan. Terus ada lagi Oe Kang Siang, ada lagi John Liao Chuan Hock, ada lagi Cheo Jin Kwe. Mereka itu aktif sebagai anggota-anggota di Jong Sumatera dan Bon gitu loh. Terus kemudian ngomong lebih lanjut tentang pemuda Tiongkok gitu kan, peran-perannya. Ada banyak lagi nih, pemuda Tiongkok pun ikut berjuang dalam kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia gitu loh. Seperti misal banyak banget orang-orang Tionghoa nih yang di keturunan Indonesia yang ikut bela negara, ikut jadi tentara di Indonesia gitu. Terus ada juga orang-orang yang bahkan jadi pahlawan nasional. Ada misal John Lie atau Daniel Dharma, itu tuh perwira militer Angkatan Laut. Bahkan punya julukan namanya tuh Hantu Selat Malaka.
Kemudian ada juga Yap Chan Wing. Itu tuh memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia gitu loh. Di sini tuh anggota PPKI saat itu, atau bisa dibilang ya orang yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada juga Lie Eng Hock, itu juga jurnalis keturunan Tionghoa loh teman-teman semua. Dia itu pelopor gerakan pemberontakan Banten terhadap pemerintah Hindia Belanda saat itu. Kemudian ada juga Jiao Kiesong. Itu tuh orang Tionghoa yang punya peran penting di peristiwa Rengas Dengklok. Jadi dia ini pemilik rumah yang ditempati sama Soekarno-Hatta saat diculik sama golongan muda gitu loh. Rumahnya terpencil, nggak mencolok, dan dia yang punya rumahnya. Dan terakhir mungkin ada Liem Koenihan, dia itu pendiri Partai Tionghoa Indonesia dan wartawan gitu. Dia itu yang menyerukan agar kaum-kaum Tionghoa yang lahir di Indonesia menjadi Indonesier atau orang Indonesia gitu loh. Bahwasanya ya ya mereka keturunan Indonesia. Jadi mereka tuh ya warga Indonesia sekarang gitu dan harus memperjuangkan kemerdekaan kemerdekaan bagi Indonesia gitu, terhadap saat itu kan yang jajah Hindia Belanda dan Jepang, jadi yang kemerdekaan atas keduanya gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih peran-perannya. Terus kan kita lagi ngomongin fokusnya ke kemerdekaan nih. Dan ini sudah berapa tahun berlalu kan, sejak 1945 sampai sekarang 2022, yang mau selesai juga 2022 kan. Nah, kalau dari aku mau nanya nih ke Putri. Ini kan sudah bertahun-tahun berlalu, berpuluh-puluh tahun lah bisa dibilang. Terus gimana sih nasib imigran Tiongkok di Indonesia ini? Apakah mereka pada balik ke Cina atau mereka menetap atau gimana? Mungkin bisa dijelasin lebih lengkap nih sama Putri. Oke, terima kasih Aida. Pertanyaannya semakin dalam ya teman-teman. Tadi udah dijelasin tuh sama Haidar tentang gimana ya, ada beberapa pahlawan yang ternyata tuh kayak namanya tuh jujur ya menurut aku asing sih. Mungkin karena aku kurang searching atau gimana, tapi kita tuh lebih nambah wawasan tentang pahlawan yang dia tuh keturunan Tionghoa gitu. Ada impact dalam kemerdekaan Indonesia juga. Nah, aku mau jelasin nih gimana nasib imigran Tiongkok yang ada di Indonesia saat ini. Jadi, teman-teman, setelah mereka tuh udah menetap di Indonesia, mereka tuh udah melebur tuh menjadi kayak warga lokal lah yang keturunan Tionghoa. Tapi sebenarnya tuh nasib mereka yang ada di sini tuh pasang surut, Haidar. Gimana sesuai dengan yang memerintah Indonesia pada saat itu. Nah, teman-teman pada tahu kan waktu rezim Soeharto ataupun sebenarnya dari Soekarno mereka tuh udah dilabeli sebagai warga yang dalam politiknya tuh lemah, tapi mereka tuh masih masyarakat Indonesia gitu, udah dilabelin kayak gitu. Nah, pada era Soeharto nih teman-teman, nasib warga Tionghoa itu tuh agak sedikit miris ya, nggak agak sedikit miris gitu loh, karena banyak terjadi apa ya, kayak bukan apa ya, kayak diskriminasi ras gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillahnya setelah eranya B.J. Habibie ini udah adanya penghapusan diskriminasi dan mereka itu disuruh untuk menghapus surat bukti kewarganegaraan dan diganti KTP Indonesia. Jadi mereka tuh benar-benar yang diakui gitu loh teman-teman. Dan di era Gus Dur ini lebih baik lagi, kayak apa ya, toleransinya tuh ditingkatkan. Contohnya kayak libur Imlek, kan orang Tionghoa kalau Imlek pasti libur, itu tuh jadi libur nasional teman-teman. Terus habis itu mereka pas eranya SBY, mereka tuh dikasih kayak ada peluang politik gitu loh. Kan selama ini orang Tionghoa dicapnya kan cuman apa ya, berdagang, ekonomi. Nah, sekarang mereka tuh dikasih ruang untuk ke ranah yang lain, yaitu kayak ranah politik. Nah, nasibnya di era Jokowi ini lebih bagus teman-teman karena apa ya? Teman-teman kan juga tahu pemerintah Jokowi ini menjalin kerjasama yang lumayan intens dengan pemerintah Cina itu sendiri. Sebenarnya nggak hanya imigran Tiongkok yang udah menetap di Indonesia berpuluh-puluh tahun, tapi imigran Tiongkok yang kayak pulang balik lah istilahnya, itu tuh juga menjadi
pekerja asing terbanyak di Indonesia. Jadi bayangin menurut aku nasib mereka di Indonesia itu dengan adanya toleransi dan kerjasama yang intens sama pemerintah Cina, menurut aku lumayan bagus dan udah nggak bisa dibilang lumayan, emang bagus banget gitu loh, prospek kerjanya bagus dan malah kebanyakan dari mereka itu menurut aku ekonominya di atas rata-rata gitu loh Haidar. Nah, aku kan udah jelasin tuh gimana apa ya nasib warga Tiongkok yang mereka tuh imigran dari dulu sama yang pekerja asing yang mungkin imigrannya pulang balik nih di era saat ini. Tapi tuh aku masih penasaran ya Haidar, apa sih alasan imigran Tiongkok itu terus berdatangan ke Indonesia? Menurut kamu ada nggak alasan yang spesifik gitu? Mungkin Hmm, teman-teman pertanyaan aku tadi bakal dijawab sama Haidar ya. Oke, menarik banget sih Put. Jadi kalau dulu-dulu itu orang Tiongkok datang ke sini karena masalah nggak punya pekerjaan atau mencari kehidupan yang lebih layak atau motif politik kayak nggak mau dijajah sama bangsa lain di tanah sendiri, kayak misal ketika dinasti Mongol sama Manchu itu menguasai Cina gitu kan tahun abad ke-12 sama 17, itu kan orang-orang Tionghoa banyak yang ke macam-macam negara lah, salah satunya Indonesia gitu kan. Tapi karena fokusnya ke arah investasi gitu loh. Jadi melansir dari sebuah artikel gitu, yang nulis juga Pak Fikar juga tentang The Complicated Politics of Chinese Workers in Indonesia. Itu tuh naik di The Diplomat, itu dijelasin bahwasannya mayoritas orang-orang Cina yang datang ke Indonesia itu karena jadi pekerja proyek gitu loh. Jadi orang-orang luar itu lebih percaya, orang Cina lebih percaya bahwa orangnya sendiri yang ngerjain di sini. Meskipun tetap ada peran dari warga lokal atau warlock gitu lah istilahnya. Jadi itu saat pada COVID-COVID kemarin itu ada banyak banget diaspora Cina yang datang ke Indonesia. Istilahnya itu Xinyimin atau migran baru gitu. Istilah ini digunakan untuk membedakan pendatang baru Tionghoa dari komunitas diaspora yang ada di Asia Tenggara gitu. Saat itu ada 500 orang bahkan yang datang untuk menjadi pekerja dan mengerjakan berbagai proyek Cina di Indonesia. Tapi sejauh ini bahkan ada sekitar 25.000 Xinyimin dilaporkan di Indonesia. Dan ini bisa dibilang sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan kalau dilihat di era sekarang, alasan utamanya adalah ya datang sebagai investor dan pekerja migran gitu loh. Jadi memang mereka datang ke sini nggak cuma sebagai kerjasama kayak misal kereta Bandung kemarin, itu kan kerjasama sama Cina juga. Itu kan mereka otomatis orang Cina datang ke sini dong buat ngurus kerjasama itu. Tapi di lain sisi juga memang banyak banget orang Cina yang memang terjun langsung untuk jadi pekerja di proyeknya gitu loh. Kayak misal nih ada data yang menjelaskan bahwasannya sejak adanya BRI, mungkin teman-teman tahu BRI, Belt Road Initiative, itu tuh semakin banyak orang Cina yang datang gitu loh. Bahkan pada 1.000 perusahaan Cina, itu tuh pasti ada orang Tiongkok yang jadi pekerja di situ. Mulai dari sektor konstruksi, pertambangan, elektronik, itu tuh banyak banget yang menarik banyak pekerja migran dari Tiongkok gitu loh. Dan bisa dibilang ya kalau dulu alasannya nyari kerja dan politik, sekarang memang benar full nyari kerja gitu loh. Nyari kerja sama ngasih kerja. Satu investor ngasih kerja, satu apa namanya pekerjanya ya nyari kerja dari perusahaan-perusahaan itu. Mungkin singkatnya itu sih sekarang karena fokusnya memang cuma itu ya alasan utamanya. Terlebih karena hubungan Indonesia sama Tiongkok kan makin erat ya. Jadi ya ini bukan hal yang baru gitulah. Memang ngelihat historisnya cukup panjang dan ya apa ya, mereka juga kelebihan penduduk kan di Tiongkok, jadi nggak menurut mereka itu nggak sesuatu yang nggak salah gitu, tapi mungkin kita sebagai orang Indonesia harus memilah-milah dalam menerima sesuatu gitu sih. Pesanku itu aja sih. Mungkin nextnya bisa kita lanjut pembahasan mengenai relevansi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia. Menurut Putri ada kaitannya nggak sih dengan lonjakan
Tadi kan aku sempat nge-spill tipis-tipis nih. Kalau dari Putri ada nggak sih alasan konkret atau spesifik tentang apakah lonjakan imigran Tiongkok di Indonesia ini karena Tiongkok tuh mitra dagang terbesar di Indonesia atau enggak? Bisa dijelasin nggak, Put? Oke, terima kasih Aidar. Pertanyaan cukup menarik dan mulai sangat-sangat ke intinya ya teman-teman. Mungkin aku akan jelasin apa ya, nyepil sedikit. Nanti sama Aidar bisa ditambahin nih teman-teman. Tadi kalau nggak salah apa ya, korelasi dari pertanyaan sebelumnya ke pertanyaan kenapa kayak ada korelasinya nggak sih sama mitra dagang terbesar di Indonesia, Cina ini. Jadi tuh karena mereka itu bekerja sama ya, eh, terutama yang sekarang nih kayak Presiden Xi Jinping sama Presiden Jokowi itu kayak ada nota kesepemahaman gitu loh teman-teman. Tadi kan udah dijelasin juga sama Haidar gimana kalau mereka tuh lebih percaya sama masyarakatnya sendiri meskipun ya melibatin warga lokal tapi mereka itu tuh juga lebih banyak ngelibatin warga negaranya sendiri gitu. Nah, dengan lonjakan seperti itu menurut aku itu udah apa ya, udah salah satu alasan sih kenapa Tiongkok tuh menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Tapi aku eh, mau ngasih sedikit data yaitu dari Menteri Perdagangan per Januari sampai Agustus itu tuh Tiongkok masih menjadi nomor satu sebagai mitra dagang terbesar Indonesia tahun 2022. Dan dari hasil non migas aja udah 602,8 triliun. Dan itulah yang membuat Cina itu jadi mitra dagang utama di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman di sini kita dari tadi ngomongnya kayak ranah ke ekonomi mitra dagang dengan Indonesia, tapi kita belum menjelasin tentang kayak apa aja sih mereka tuh bekerja sama dalam bidang apa. Mungkin aku bakal jawab sedikit ya teman-teman, kayak Indonesia sama Cina itu per tanggal 2 Juli 2022 udah nanda tanganin tuh pembaharuan nota kesepahaman Belt Road Initiative, terus nota kesepahaman kerjasama pengembangan dan penelitian vaksin, terus nota kesepahaman pembangunan hijau, pengaturan kerjasama kelautan, terus ada juga protokol ekspor nanas Indonesia, kerjasama mengenai informasi dan penegakan pelanggaran dalam informasi tersebut. Terus banyak rencana aksi kerjasama yang masih dalam proses pembahasan nih teman-teman. Jadi itu apa ya, sedikit informasi dari aku. Haidar, menurut Haidar masih ada tambahan nggak mengenai kenapa bisa jadi Cina itu menjadi mitra dagang terbesar Indonesia? Atau langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih? Mungkin aku bakal bahas dikit sama mungkin nyinggung ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita bakal bahas tentang BRI, ya nggak? Benar nggak, Putri? Bener banget, kenapa bisa berkaitan juga tuh. Oke, mungkin aku coba jelasin ya. Jadi, Tiongkok sama Indonesia itu sebenarnya udah apa ya, menjalin hubungan baik sudah cukup lama gitu. Terlebih ketika kebangkitan Tiongkok yang mana saat itu kan Tiongkok sama kayak Indonesia lah, sama-sama negara miskin saat itu kan. Terus apa namanya dengan berbagai macam hal mereka tuh tumbuh menjadi negara nomor dua di bawahnya US sekarang dalam bidang ekonomi dan segala macamnya gitu. Dan terlebih ketika proyek yang sangat-sangat menggembarkan dunia ya tahun 2013 itu diluncurkan BRI, waktu itu namanya tuh One Belt One Road, cuma karena seakan-akan kayak tendensius namanya diganti jadi BRI, Belt Road Initiative, fokusnya ke kerjasama gitu. Hal ini semakin memicu apa ya, lonjakan gelombang pendatang baru di Cina Daratan yang tiba di Indonesia gitu loh. Karena saat itu kan, saat inilah bisa dibilang bisnis Cina berkembang begitu pesat. Dan orang-orang yang menguasai dua bahasa Indonesia dan masih itu sangat-sangat diminati gitu loh. Jadi orang-orang apa ya, orang-orang tuh orang Cina bahkan mau belajar bahasa Indonesia biar bisa jadi pekerja di perusahaan Cina yang ada di Indonesia sampai sebegitunya gitu loh. Jadi memang kalau ngomongin
mitra dagang? Tentu iya. Dan gak cuma mitra dagang sekarang, bisa dibilang kayak apa ya, kakak beradik sih Indonesia sama Cina tuh. Jadi memang segala macam hal saling bantu, meskipun ideologi kita tuh beda gitu kan. Indonesia Pancasila, Cina terlebih ke arah komunis gitu kan. Dan ya isu BRI mencuat dan menjadi titik balik di mana Great Migration tuh happen again gitu loh. Nggak cuma saat-saat krisis Perang Candu itu, tapi memang kali ini yang mendorong adalah memang bisnis Cina yang diperluas gitu loh. Dan ya BRI menjadi alasan terbesar kenapa orang-orang Cina itu ada di Indonesia. Terus bahkan ini si Nyimin atau kan tadi udah dijelaskan kan untuk apa ya istilah untuk pendatang baru Indonesia itu banyak banget. Tahun 2008 aja di seluruh dunia nih ada 10,3 juta si Nyimin. Itu tuh sangat-sangat banyak dan Indonesia sendiri tadi udah bilang puluhan ribu gitu loh. Dan ketika melihat banyaknya pekerja si Nyimin atau pekerja Tiongkok di Indonesia ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang ironi gitu. Ketika Indonesia itu banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka itu punya kecurigaan dan prasangka terhadap orang asing, terutama orang Tionghoa. Karena yang paling banyak di sini kan kerja tuh orang-orang Tionghoa. Gitu. Kita tuh selalu melihat orang-orang kulit putih, seperti misal bule-bule Eropa, Amerika itu mereka ke sini cuma buat liburan. Beda sama orang Tionghoa, mereka itu kerja dan itu menciptakan sebuah stigma baru atau stigma sinis gitu. Dan hal ini bermula dari BRI, segala macam proyek, segala macam apa itu awalnya dari BRI gitu loh. Karena kan jalur sutra, pembangunan, segala macam infrastruktur, itu tuh mostly ya orang Cina yang datang, orang Cina yang jadi pekerja di sana. Dan ya, hal ini semakin miris karena jumlah imigrannya itu nggak sebanding gitu loh. Orang Tionghoa yang ke sini sama orang Indonesia yang ke Cina itu nggak sebanding jumlahnya. Dan bahkan ya Indonesia udah hampir semuanya ya. Kita bisa ngelihat orang Cina di mana-mana. Ada yang memang keturunan, ada yang memang dari Cina langsung gitu loh. Dan ada saat ini aja bahkan di apa ya anggota Kamar Dagang Indonesia dari 1.000 perusahaan Cina di Indonesia itu 260 diantaranya itu tuh anggota Kamar Dagang Indonesia loh. Kamar Dagang Cina di Indonesia jadi memang apa ya sangat-sangat banyak gitu loh. Mulai dari konstruksi, pembangkit listrik, industri peleburan, elektronik itu semua efektif karena adanya BRI gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih tentang relevansi mitra dagang sama BRI gitu. Tapi mungkin kita kan dari ini ngomongin kayak agak sensi gitu ya sama kehadiran Cina. Tapi sebenarnya kalau aku ngeliat nih, banyak juga loh manfaat yang hadir dari kehadiran apa ya, hadir hadir dari imigran Tiongkok yang datang ke Indonesia. Mungkin kalau dari Putri bisa jelasin nggak apa sih dampak positif yang hadir dari imigran Tiongkok di Indonesia ini? Oke, makasih banyak ya pertanyaannya, Haidar. Aku bantu jawab nih teman-teman kayak dampak positifnya imigran Cina ini bagi Indonesia juga. Sebenarnya tuh tadi udah sempat disinggung juga kayak mereka bahkan waktu itu juga menegakkan apa ya, ikut menegakkan kemerdekaan, tetapi tuh tidak banyak ditulis. Bahkan kayak generasi sekarang tuh kalau nggak bener-bener searching mereka tuh nggak tahu. Tapi di sini mungkin aku lebih fokus ke ekonominya dulu ya. Mau ngasih sedikit FYI nih, Indonesia itu tuh kayak orang-orang yang terkaya lah bahasanya, yang tercatat gitu tuh tahun lalu tuh cuma 17 orang. Tapi sekarang itu udah ada 25 nama orang Indonesia, tapi kebanyakan itu orang Tiongkok. Mungkin kelihatannya kayak sanksi gitu ya teman-teman. Tapi itu tuh bener-bener dampak positifnya itu membantu apa ya, perputaran ekonomi negara juga gitu loh. Jadi mereka tuh kayak gimana ya? Darah bisnisnya tuh udah mendarah daging dari dulu. Dan itu tuh menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia tuh sendiri, teman-teman. Bayangin, kalau nggak ada perusahaan mereka lah, apa bahasanya, itu tuh
nggak mungkin ada lapangan pekerjaan yang besar untuk menampung warga Indonesia yang emang jumlahnya udah gede gitu. Terus yang kedua, banyak ya orang Cina itu kan punya rasa kekeluargaan yang tinggi. Sebenarnya bahasanya kerjasama non negara nih teman-teman itu kan udah banyak dilakukan ya. Dengan adanya keturunan Tionghoa, terus mereka mau kerjasama sama keturunan Tionghoa tapi udah menetap di negara lain. Ya, ini aku mau ngasih contohnya yang ada di Cina juga ya. Jadi kayak mereka tuh apa ya, lebih cepat lah, lebih mudah dan lebih mempercepat kerjasama dan apa ya, yang dihasilkan dari kerjasama itu. Jadi itu tuh salah satu hal yang memberi dampak ekonomi Indonesia itu stabil dan dalam hal kerjasama itu tuh cepat gitu loh prosesnya teman-teman daripada kerjasama dengan pihak lain. Nah kayak gitu nih. Aku sih baru nemu segitu aja ya teman-teman. Tapi mungkin Haidar tuh mempunyai alasan lain atau dampak positif lain dari masyarakat Tionghoa ini. Tapi aku juga mau nanya nih Kak Haidar, karena aku udah ngejelasin sedikit mengenai dampak positifnya, ada nggak sih dampak negatif dari imigran masyarakat Tionghoa itu sendiri buat Indonesia? Oke. Kalau dampak positif, dampak negatif itu sebenarnya sesuatu yang apa ya, masalah perspektif nggak sih? Jadi ngomongin dampak positif tentu banyak banget. Lapangan kerja kita makin banyak, meskipun banyak juga orang Cina yang kerja, tapi banyak juga warga-warga lokal nasional yang kerja juga di situ gitu loh. Jadi memang investasi yang dilakukan Cina di Indonesia, investasi yang dilakukan Cina di Indonesia, dampaknya memang sebegitu besarnya. Kita punya kerjaan, bos-bos kita orang Cina segala macam, bahkan toko-toko kan bisa kita lihat mostly keturunan Tionghoa gitu. Memang kita jangan terlalu berpikir negatif gitu karena memang mereka tuh punya peran yang besar dan banyak di Indonesia dan mereka sudah menjadi warga Indonesia beberapa gitu kan. Banyak lah, beberapa banyak di antaranya. Dan ketika ngomongin dampak negatif, mungkin yang paling ketara adalah munculnya, kalau di masyarakat ya, munculnya tuh tendensi atau munculnya tuh stigma-stigma baru. Bahwasannya kehadiran pekerja Cina itu dibilang tuh merebut pekerjaan warga lokal gitu. Ini tanah-tanah kita, tapi kok mereka yang kerja gitu loh. Padahal kalau dilihat secara dua belah pihak, ya mereka tuh yang punya perusahaan, mereka punya modal gitu, dan mereka juga memberikan kita porsi yang pas buat kerja gitu. Jadi memang fokusnya lebih ke keseimbangan aja gitu. Memang warga Cina boleh kerja di sini, asalkan warga lokal juga dapat porsi yang sama gitu. Dan hal ini pun tentu menghadirkan protes besar gitu, demonstrasi terhadap kehadiran-kehadiran penguasa Cina atau warga-warga Cina atau tenaga kerja Cina gitu. Terus pertukaran pelajar pun fokusnya memang ke untuk mendukung bisnis gitu loh. Jadi memang ya ini yang menjadi stigma-stigma baru juga gitu kan. Kurang kurang baik lah bagi masyarakat Indonesia. Terus mungkin yang paling ketara lagi adalah dengan semakin kuatnya hubungan kita sama Cina, terlebih ketika imigran-imigran Cina datang ke Indonesia, yang bahaya adalah Indonesia bisa makin bergantung sama Cina, dan itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa gitu? Utang Indonesia tuh pertama, utang Indonesia aja naik cukup signifikan ke Cina, sangat-sangat tinggi gitu loh. Dan Indonesia, kalau teman-teman tahu, sudah mulai meningkatkan penggunaan mata uang Cina, yuan, dalam transaksi ke luar negerinya gitu loh. Kita semua tahu apa yang terjadi sama Sri Lanka, di mana mayoritasnya itu ya orang-orang Cina gitu dan punya utang, nggak mayoritas orang Cina sih, maksudnya mayoritas bisnisnya itu dikuasai Cina dan punya utang yang banyak ke Cina gitu loh. Dan ya akhirnya Sri Lanka ya kolaps bisa dibilang kan. Dan ketergantungan ini jangan sampai bikin Indonesia tuh mengikuti hal yang dilakukan sama Sri Lanka gitu. Mulai dari Cina Selatan kita nggak punya power yang begitu signifikan di sana. Ekonomi, politik apalagi gitu kan. Jadi memang
karena memang Cina telah menjadi investor terbesar Indonesia. Salah satunya, terlebih ketika masa kepemimpinan Jokowi gitu kan, adanya BRI segala macam. Dan ya kalau dari aku, dampak negatifnya cuma dua sih sebenarnya. Pertama, stigma negatif yang muncul. Yang kedua, ketergantungan. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kita udah sampai di penghujung pembahasan ya. Ini kan imigran Tiongkok banyak yang datang ke Indonesia nih. Terus sebenarnya manfaat apa sih yang didapetin Tiongkok gitu loh ketika imigran-imigrannya itu datang ke Indonesia gitu loh. Entah itu yang jadi yang memang menetap, tinggal jadi Indonesia warga Indonesia atau yang balik lagi ke sana. Itu kalau dari Putri ada nggak penjelasan tentang hal itu? Oke, thank you, Dar. Udah nggak kerasa ya, teman-teman, kita udah di penghujung acara nih, penghujung acara. Tuh. Tadi Haidar udah jelasin kayak dampak negatif, sebenarnya juga mengsepil dampak positif juga, di mana aku tuh dapetin poin dua. Jadi yang pertama, tinggal dari mana orang tersebut ngasih sudut pandang dampak positif negatif, kayak bisa aja kalau dilihat dari segi A dia melihatnya tuh positifnya, atau lihat dari sudut yang B ngelihat negatifnya terus teman-teman. Tapi yang kedua aku tuh di sini menemukan sesuatu yang baru. Jadi kita harus hati-hati, nggak boleh lalu bergantung. Bener kan Haidar? Terus aku Betul mau banget. coba jawab. Ya, aku mau coba jawab nih teman-teman. Apa sih manfaat dari tadi kita kan bahas terus tuh manfaatnya apa ya imigran Tiongkok di Indonesia. Kita juga bahas tentang imigran Tiongkok yang di luar Indonesia, kayak di dunia, kayak di Eropa tadi, di Afrika, di Asia, Asia tapi tidak di Indonesia saja. Sekarang kita balikin, apa sih manfaat imigran Tiongkok ke negaranya mereka sendiri gitu. Nah, aku ada nemuin dua poin teman-teman. Jadi, sebenarnya ini udah juga disinggung di kelasnya Mas Fikar mengenai pemerintah Cina yang merasa bangga jika warganya itu ada di mana-mana. Jadi kayak identitas mereka itu tuh apa ya, membawa karakteristik tersendiri gitu loh. Jadi itu ada kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Cina itu sendiri. Nah, yang kedua, tadi aku udah bahas sedikit mengenai kayak kerjasama, kayak misalnya kalau ada orang keturunan Tionghoa kerjasama dengan Cina atau kerjasama swasta, non pemerintah, NGO itu, mereka lebih mudah kan teman-teman. Nah, pemerintah Cina itu dari kecil juga udah ditanamkan rasa kekeluargaan yang tinggi juga teman-teman. Rasa memiliki satu sama lain, apa ya, antara keturunan Cina juga. Nah, mereka yang udah kayak apa ya, udah menetap di negara lain, udah sukses, gak hanya di Indonesia aja nih, kayak di Amerika, di Eropa, di Afrika. Mereka itu lagi-lagi memberikan suplai bantuan ke negara asal mereka. Mereka nggak melupakan negara asal mereka di mana, yaitu di Cina. Itu bisa berupa investasi kalau langsung ke negara, atau mereka sangat royal dengan apa ya, keluarganya yang masih ada di Cina. Jadi mereka tuh juga menanamkan modal ke perusahaan-perusahaan Cina, maupun modal yang memang pemerintah itu juga butuhkan gitu teman-teman. Itu sih menurut aku apa ya, dampak atau manfaat yang besar banget buat negara Cina itu sendiri. Nah, karena kita udah di penghujung acara, kita udah ngobrol banyak banget mengenai hubungan Cina Indonesia, maupun gimana sejarah imigran Cina itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan tadi kita udah ngomong mengenai PRI. Di sini Haidar mungkin akan memberi penjelasan dan rangkuman sedikit serta kesimpulan mengenai apa yang kita bahas di malam ini. Gimana nih Haidar? Setelah kita apa ya, saling bertukar pikiran mengenai apa ya, imigrasi Cina di Indonesia maupun di dunia sendiri. Gimana nih Haidar? Oke, bisa dibilang memang ya
Tiongkok nih punya peran yang signifikan nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia juga ya. Dan memang ya dinamikanya itu naik turun. Ada yang negatif, ada yang positif. Dan kalau dilihat diruntut sedikit ke belakang, sejarahnya sangat-sangat panjang gitu ya. Dan ini membuktikan bahwasanya beberapa imigran Tiongkok memang melebur menjadi satu sebagai warga Indonesia. Beberapa yang lain ya memang seperti halnya TKI lah ya. TKI yang mereka cuma kerja terus memberikan pundi-pundi devisa bagi negara asalnya. Dan itu nggak salah karena kita juga Indonesia punya kebijakan pekerja asing gitu-gitu kan dan memang sesuatu yang wajar gitu sih. Dan ngelihat dinamikanya tadi kayak dijelasin beberapa hal bisa disimpulkan bahwasannya kehadiran kehadiran imigran Tionghoa di Indonesia sudah nggak berfokus ke alasan-alasan terdahulu gitu. Nggak cuma berdagang, nggak cuma faktor agama, faktor politik, mencari perlindungan lebih layak. Tapi sekarang jauh lebih kompleks gitu loh. Meskipun ya sama-sama berdagang, kayak orang sama-sama investasi, sama-sama mencari penghidupan, cuma evolusinya sangat-sangat drastis gitu loh. Kita bisa melihat beberapa spektrum-spektrum orang Cina itu di Indonesia gitu loh. Dan itu mempengaruhi kultur budaya kita juga gitu. Dan mungkin yang paling signifikan ya karena Cina Indonesia menjadi mitra dagang gitu. Dan bahkan Tiongkok itu mitra dagang terbesar. Ditambah adanya Belt Road Initiative. Makin-makin deh tuh. Makin kenceng, makin erat, makin segala macam. Jadi semuanya tuh lebih mudah terjadi. Terutama dalam konteks pengiriman imigran dan lain sebagainya. Dan ya memang bisa kita lihat bahwasannya apa yang terjadi di Indonesia itu kalau dari aku nggak ngerasa salah gitu sebenarnya dengan hadirnya migran Tiongkok. Cuma mungkin pemerintah harus lebih hati-hati. Jangan sampai ini dampak-dampak negatif kayak misal stigmanya itu makin menjadi-jadi. Atau enggak tuh kita Indonesia ini semakin ketergantungan sama Cina. Jadi apa ya? Nggak cuma diplomasi secara langsung, diplomasi budaya segala macam, tapi diplomasi pekerja bisa dibilang nih. Jadi Tiongkok mengirimkan tenaga kerjanya kemana-mana, warganya kemana-mana, dengan tujuan semakin terkenal gitu loh. Apalagi kan ciri khas orang Tiongkok, teman-teman tahu juga gitulah bagaimana dan kita pun mudah buat mengenalinya kayak langsung orang Cina ya, orang Tiongkok ya dalam konotasi yang positif tentunya gitu kan. Ya memang itu bisa berujung ke hal-hal seperti itu. Terus ini mungkin kita nggak terasa ya, kita udah ngomong berapa tahun ini ya, buat setahun mungkin ada nih kita ngomong dari tadi. Dan mungkin kita udah di penghujung acara, bener Put? Bener banget, seru banget ya Dar ya. Iya, emang ngomongin Cina tuh nggak ada habisnya sih. Dan ya mungkin next time kita bakal ngomong-ngomong lagi, pembahasan yang lain lagi. Dan nggak tahu juga, tergantung apakah ada topik apa enggak. Tapi mungkin untuk sesi kali ini mengenai imigran Tiongkok, udah dulu. Di sini aku Haidar pamit undur diri. Saya Dan Putri Put, Regina juga pamit undur diri. oh iya, oke. Sampai bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.